Stretching kan belum bisa olahraga di luar. Ya stretching nggak sambil duduk dong. Loh, kata siapa stretching nggak boleh sambil duduk? Ya maksudnya berdiri biar gimana darah-darah itu lebih lancar. Ya sekalian jalan-jalan keluar kota gitu ya, pengennya Iya. gitu kan. Makanya baju iya. kamu udah kelihatan banget pengen Anak pantai. anak pantai banget Anak gitu. pantai. Buka masker dulu. Oh iya benar juga ya. Ya ini kan kita kan masih dalam kebutuhan memberikan informasi. Ya. Jadi masih nggak apa-apa kalau untuk buka masker selama tidak beraktivitas di luar. Tapi udah tahu belum kalau misalnya harus keluar kota pun harus tetap pakai ini? Iya, pokoknya dimanapun, kesehatan. kecuali di dalam rumah atau di kamar kita sendiri, di dalam mobil harus loh. pribadi, kita sendiri di dalam atau sama istri, itu nggak apa-apa dibuka. Tapi kalau lagi keluar-keluar di tengah kerumunan atau di apa ya pakai dong. Iya sih. Tapi ngomong-ngomong soal liburan, kayaknya bukan cuma kamu deh Mat yang rindu. Udah rindu banget. Coba ajak telepon siapa kek gitu temenmu yang kira-kira juga bisa diajak untuk bercerita mengenai kerinduannya traveling gitu. Mungkin dia juga lebih tahu nih kira-kira apa perubahannya di Ada. masa Ada teman normal saya. baru ini kan. Hobinya keliling Indonesia aja. Oh iya, keliling Indonesia. Berarti Traveler kalau- dia. Kalau kamu kan keliling-keliling kamar gitu. Saya liburan mah keliling kompleks jadi sis kambling. Ini dia. Halo Kak Gemala. Oh alah, hai Al. Halo. Halo Kak, halo Nit. Hai, gimana kabarnya? Baik, apa kabar? Kok kamu tetap bisa dapat kayak ini sih suntan gitu sih meskipun kita semua kan nggak bisa keluar ya. Walaupun baju kita udah janjian, baju kita Oh sama. iya bener juga. Ini kayaknya geng rindu jalan-jalan ya Al ya? Iya. Iya, kemarin juga baru balik dari Banyuwangi, jadi masih agak ten-ten gitu. Oh serius dari Banyuwangi? Ngapain aja di Banyuwangi? Yang pasti main ke laut. Oh iya dong, Banyuwangi sebagai kan seorang surfer kamu harus Anak mendapatkan pantai ya, emang vitamin anak C pantai. ya. Tadi mau bawa pelan surfing, tapi kita ke Bangsering, karena nggak ada ombak. Oh ya. Jadi pantai tenang gitu ya. Ya. Iya, tapi karangnya bagus. Karangnya bagus, yang penting dapat vitamin C-nya dapat gitu ya. Yang penting itu ya, agak-agak tanning-tanning gitu. Iya benar. Kerinduannya sirna gitu ya. Iya. Tapi Kak Al, perbedaan dulu kakak traveling ketika sebelum pandemi sama sekarang sudah pandemi, apa bedanya sih? Yang pasti protokolnya jadi lebih banyak ya, banyak yang mesti dipersiapkan. Kalau misalnya pas dulu kan mau traveling kan langsung packing barang, udah punya tiket, cus gitu kan ke bandara gitu. Kalau sekarang enggak, kita masih harus rapid, paling enggak rapid dulu, tunggu hasil gitu kan. Terus di bandara kita harus cek dulu nih validasi data-datanya. Udah bener nih kita udah siap terbang gitu kan, udah negatif atau maksudnya non reaktif gitu. Non-reaktif kalau rapid ya. Iya, non reaktif kalau rapid. Terus juga bawaannya harus mau agak nambah nih di tas nih. Apa aja tuh? Ada hand sanitizer. Peralatan perangnya nambah ya. Iya, banyak angin. Masker juga kalau bisa itu jangan cuma satu, mesti ada backupnya gitu kan. Iya dong. Terus ya tisu basah, tisu kering lah ya, jadi kan harus lap-lap gitu. Terus ini sama aplikasi e-hack di handphone supaya cepet pas nyampe di sana. Oh, jadi supaya nggak ini ya, nggak terlalu yang mondar-mandir nggak jelas gitu ya, supaya langsung di tujuan. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya udah dapat nomor seat di pesawat, ya udah langsung aja diisi tuh ke e-hacknya. Jadi kita nggak ribet nanti di tempat tujuannya. Iya sih, karena kalau sekarang kan benar-benar harus dipikirin banget ya, supaya jelas nih semuanya. Karena kita benar-benar menjaga kesehatan, menjaga apa yang kita sentuh. Walaupun keinginan untuk traveling bisa dilaksanakan, tapi bukan berarti bebas sebebas-bebasnya kan. Iya sih, tapi aku jadi tertarik deh ngomongin soal Banyuwangi nih. Gimana kalau aku telepon yang punya Banyuwangi ya? Oh, bisa? Iya dong, maksudnya kan tadi kan kalau akan ngomongin bahwa iya ternyata masih bisa menikmati nih di Banyuwangi meskipun kondisinya sekarang berubah ya Al ya. Tapi kan penasaran sebenarnya apa aja sih yang ditawarkan di Banyuwangi dalam kondisi kayak gini. Tapi kakak kan mau telepon yang punya Banyuwangi, Iya, yang punya Banyuwangi Tuhan. Iya itu benar sih. Ini yang dititipkan. yang mengelola deh. Aduh Mamat, bawel ya sekarang kalau pandemi jadi makin kritis Mamat tuh ya. Iya, yang dititipkan Coba telepon ya. Oke, Assalamualaikum Pak Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anas sehat Pak?
Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah panas. Ini ada Gemala nih, laporan katanya baru habis traveling Banyuwangi, katanya menikmati meskipun pasti ada embel-embel tadi peralatan perangnya nambah, terus harus jadi lebih hati-hati, jadi lebih aware. Kalau Banyuwangi sendiri sekarang yang berubah ketika menyambut para wisatawan, baik lokal ataupun juga memang yang mancanegara yang sudah ada di Indonesia gitu ya. Apa yang berubah dalam persiapannya tadi, Pak Anas? Ya, terima kasih. Saya kira bukan hanya Banyuwangi, sekarang semua harus berbenah dan berubah. Pertama adalah ketika menyambut tamu, mereka harus menggunakan protokol COVID, travel agent mulai dari mobil juga harus berubah. Kami sampaikan kepada mereka, sekarang ini sudut sempit, pilihannya hanya 2. Kita berhenti berusaha atau berusaha dengan disiplin protokol COVID. Sehingga momentum COVID ini kami jadikan menjadi momentum untuk bersama-sama berdisiplin. Kita bisa tetap makan dengan disiplin tinggi, atau kita tidak bekerja, dan itu berarti kita akan membawa dampak yang panjang. Ya. Maka saya sampaikan juga kepada hotel dan restoran, kalau dulu yang jual nomor 1 adalah services, harga yang bagus, sekarang adalah kesehatan. Dan maka sekarang ini mereka harus menggunakan protokol ini ketika di restoran, hotel. Saya sampaikan kalau kita teledor, orang akan memberikan testimoni bahwa tidak aman, maka dia tidak akan kembali lagi. Kira-kira gitu. Ada sanksi-sanksi juga nggak kalau seandainya ada yang tidak melaksanakan protokol kesehatan? Iya, pertama kita punya sertifikasi. Kalau ini dilanggar, mungkin kita bisa tutup ya. Tetapi sanksi yang lebih keras adalah ketika orang tidak mau kembali lagi. Karena ketika orang merasa tidak aman, kita akan disanksi. Kita sudah berikan sertifikasi new normal, baik untuk restoran, hotel, dan lain-lain. Tetapi kuncinya adalah pada disiplin. Ada kuliner yang melanggar protokol COVID, terpaksa kita tutup. Begitu juga ada hotel, ada restoran yang melanggar, kita tutup. Tetapi tentu lebih dari itu adalah membangun kesadaran bersama. Maka kami mengajak tokoh-tokoh umat beragama, ada pendeta, ada kiai, ulama. Kami ajak bersama-sama bagaimana protokol COVID ini bisa jalan. Ya. Nah, maka kami bertemu dengan mereka semua ini. Alhamdulillah dengan cara ini sosialisasi bisa lebih diterima oleh banyak orang karena keterbatasan kami pemerintah untuk berkomunikasi dengan semua orang yang ada di Banyuwangi. Ya, karena kalau hanya peraturan di atas kertas, kalau tidak diaplikasikan kan sama aja bohong ya, Pak Anas ya. Kayak yang kemarin dirasakan sama Al nih, Al cerita dong. Jadi kemarin tuh begitu nyampe, terus gimana pendapat kamu soal protokol kesehatan sendiri gitu ketika konteksnya adalah berwisata gitu ya, yang di Banyuwangi, Al? Jadi dari pertama nyampe sih memang sudah terasa banget ya Nit ya. Jadi memang di bandara pun udah lengkap banget disiapin tempat-tempat untuk cuci tangan, kemudian hand sanitizer-nya, dan para petugasnya juga semuanya berusaha. Mereka nggak pernah lepas masker, kemudian juga mereka pakai sarung tangan. Jadi sangat meminimalisir kontak gitu. Jadi tenang ya? Terus juga, kenapa? Jadi tenang ya kalau misalnya nggak petugasnya juga semua sudah sigap gitu ya? Iya, itu juga di mobil juga kita nggak penuh orangnya. Terus juga disediakan di hand sanitizer di mobil, sampai di hotel juga begitu. Pokoknya semuanya rapi gitu. Kemudian sampai kita ke tempat lokasi wisata pun, waktu baru mau masuk ke lokasi wisata juga kita cuci tangan dulu. Masuk ke restoran cuci tangan dulu. Jadi semuanya tuh buat hati tuh tenang gitu. Dan juga kita berusaha emang sih ke tempat-tempat outdoor. Jadi makannya juga pilih yang outdoor. Berwisata juga tempat yang outdoor, dan enaknya kan di Banyuwangi tuh tempat outdoornya, tinggal pilih gitu kan. Mau ke gunung, mau ke laut, mau ke savana, semuanya ada gitu. Kemana aja tuh Al katanya, Pak Anas kemarin nanya kemana aja jadi waktu Banyuwangi tuh? Aduh, Pak Anas itu Banyuwangi tuh biasa, cuma satu yang kurang sih. Apa kurang tuh? Lama. Apa kurang lama? Kurang apa? Kurang lama. Kurang lama. Itu cuma 3 hari, harusnya tuh 1 bulan. Oh enggak deh, itu namanya. Kalau 1 bulan Pak Aswar langsung bikin KTP sana buat ke Al. Iya. Ya, karena di Banyuwangi banyak outdoor tourism, ke alam, kemudian ada National Park, ada Alas Purwo, kemudian juga ada pantai. Sekarang sudah ada kapal pesiar, jadi kalau mau dinner di sore sampai malam hari sudah ada kapal pesiar yang bisa menikmati Banyuwangi dari laut dan menikmati Bali dari laut. Al langsung belum kemarin. Dem gitu ya. Belum sempat ya Al kemarin ya?
Ya ini Kenapa Kapal kita suruh ke Al yang pergi lagi? Mending kita sana nikmati. Iya, maksudnya ngikut kapal satu paket. Magia 2 ini milik orang Itali yang sekarang di dalamnya ada beberapa kamar, bisa dinikmati sambil makan sore sampai malam juga. Makan malam juga bisa di mana? Di kapal ini. Dan ini baru kita launching di masa pandemi ini. Oh, oke. Jadi sebenarnya ada pertimbangan lain ya Pak Anas ya kalau ngomongin soal promosi ataupun juga jenis pariwisata apa sih yang bisa kemudian dikedepankan gitu ketika masa pandemi ini? Berubah dong pasti. Iya, berubah. Orang lebih private, kemudian ingin di ruang-ruang terbuka. Dan kami yang ruang-ruang terbuka ini kami eksplor, bahkan kami sudah menyiapkan juga agrowisata alam yang terbuka, di mana di situ orang bisa berwisata sambil menikmati alam, juga berkeringat, dapat sinar matahari yang tetap sehat gitu ya? Iya, terus makanannya tidak ada makanan gorengan, semua di sini adalah rebus dan juga bakar, sehingga pulang dari situ bisa lebih sehat, kira-kira gitu. Oh, jadi kira-kira kalau biasanya kan orang liburan nambah berat badan ya, ini menjadi sehat gitu ya? Jadi lebih biar enak nikmati liburannya. Ya, kemudian wisata yang dulu padat banyak orang, sekarang kita sudah simulasi lebih banyak tempat tapi berjarak misalnya gitu. Nah, simulasi-simulasi ini juga kami kerjakan. Kami eksplor yang di tempat-tempat ruang terbuka yang membuat orang lebih nyaman, tidak merasa takut karena memang terbuka sekali. Dan simulasi-simulasi ini kami kerjakan dan alhamdulillah dampaknya okupansi kita hotel di weekend udah 90%. Oh, oke. Ya. Bagus. Kemudian dong kalau begitu ya. Konsep staycation kami buka di sehingga pentas-pentas seni tidak harus di ruang-ruang seperti di ruang terbuka seperti di alun-alun. Sekarang di hotel-hotel juga menyiapkan pentas-pentas seni di malam tertentu. Dan konsep-konsep terbuka ini alhamdulillah dapat dukungan Kementerian Pariwisata dan pemerintah pusat. Sehingga konsep-konsep seperti ini, makan di tempat terbuka, kemudian juga menikmati alam terbuka seperti ini terus kami kembangkan. Sebenarnya apa sih yang menjadi pertimbangan ketika para traveler ini, ketika di masa pandemi mereka mau tetap traveling, apa yang menjadi pertimbangan? Tapi abis ini ya Al ya, soalnya aku langsung ngebayangin jadi pengen makan walaupun di sini nggak ada makanan khas Banyuwangi, tapi Mamat boleh dong ambil minimal kopi kayak apa gitu buat aku ini. Kita nggak usah liburan sama-sama ya, nggak usah liburan sama-sama ya kayak begini ya. Karena Banyuwangi lebar belum di sebelah barat kita bisa minum coklat, namanya di Glenmore. Itu sejak abad 18 sudah ekspor ke Eropa. Nih. Apa ini? Makasih ya. Racun. Tega banget. Pak Anas, bisa nggak kalau Mamat nih dibawa ke Banyuwangi buat dididik? Kayaknya dia harus harus belajar pokoknya deh. bagi kalian semua yang mau pergi traveling, jangan traveling sama yang kayak gini. Nanti kita nggak nikmati, disuruh-suruh mulu. Aku mau tanya sama Alde tadi kan nanya soal pertimbangan. Pak Anas kan tadi udah ngomongin bahwa dari pemerintah daerah menyiapkan, kemudian juga dari para penyedia fasilitas, warga yang kemudian terlibat gitu kan dalam industri pariwisata di Banyuwangi ini semuanya bergerak bersama-sama. Tapi kalau dari sisi seorang traveler nih gitu, apa sih sebenarnya pertimbangan apa yang jadi pilihan kamu untuk memutuskan oke, saya mau ke kota ini nih di masa pandemi gitu? Ada nggak sih yang kayak gitu-gitu? Ada sih. Yang pertama itu pertimbangannya tuh aksesnya. Karena gimana pun juga untuk saat ini bisa dibilang pesawat itu masih tergolong aman ya. Karena mereka kan juga punya sirkulasi sendiri untuk virus dan segala macam kan. Dibanding kita misalnya harus jalan darat berjam-jam misalnya mungkin lebih beresiko tinggi kalau menurut saya. Kemudian juga mesti yakin dulu di destinasi tujuan itu udah siap belum sih terima tamu, terutama soal protokolnya ini. Caranya gimana sih ngeliat mereka udah siap apa belum gitu kan. Nah, karena itu kan zamannya sosial media. Semua itu bisa kita lihat di sosial media mereka gitu kan. Apalagi kalau misalnya mereka emang serius untuk promosi lokasinya, mereka pasti akan kasih tahu tuh di sosial media mereka bahwa kita siap, protokol yang sudah kita lakukan tuh ini, dan kalau kita udah cek, kita lihat, itu bikin lebih yakin gitu. Maksudnya kalau lagi semua justru malah lagi tren, Banyuwangi siap nggak nih supaya tetap memenuhi CHSE-nya tadi kan?
Banyuwangi kebetulan luas sekali Mbak daerahnya, hampir seperti Bali. Dan alternatifnya banyak sekali. Kalau yang suka alam misalnya bisa ke Taman Nasional misalnya di Alas Purwo. Di sana sepi sekali. Bahkan ada pantai yang sangat indah tapi jauh, misalnya di Teluk Hijau. Teluk Hijau, oke. Pantainya sepi, Saya catat nih Pak, sunyi. sekalian referensi pribadi. Kemudian Teluk Biru. Kemudian juga kalau mau makan lobster besar-besar, enak, murah, misalnya di Pulau Merah misalnya. Wih, Warna semua ya. Iya, di Pancer itu lobsternya manis karena baru ditangkap. Kemudian pantai-pantai tersembunyi banyak di Banyuwangi. Jadi mau yang rame sekali, setengah rame. Bahkan ada savana, mungkin teman-teman bisa tampilkan. Ada savana yang itu dengan mudah bisa dijangkau karena infrastrukturnya sekarang sudah relatif bagus. Mungkin Mbak Al, mungkin saya nggak tahu apa sempat ke savana, mungkin teman-teman bisa ditampilkan savana-savana yang sedang bergerak, yang bisa dilihat, dan ini dengan mudah bisa dilihat di tempat ini. tapi Nah, ada selama nggak ini sih Pak kerjasama, maaf saya potong panas, tapi ada nggak maksudnya cara memastikan, mengontrol bahwa satu objek wisata ini tidak terlalu penuh gitu? Iya. Karena kan kita Nah. lihat juga ada beberapa Atau yang mungkin ada pembatasan juga gitu di objek-objek wisata. Ya, savana mungkin teman-teman bisa tampilkan kayak di... Jadi gini, Ijen misalnya, orang ke Ijen dulu di Blue Fire itu tidak dibatasi. Betul kata Mbak Al tadi, orang terganggu sekali karena kalau weekend itu kayak pasar, orang Ya, naik ke penuh atas sekali. antri. Nah sekarang sudah bisa dengan digital, orang dibatasi, di malam hari tidak boleh semuanya, orang bisa daftar sehingga ada batasan orang untuk naik. Sehingga tidak seperti sebelumnya. Sehingga panorama seperti ini akan bisa dinikmati dalam protokol COVID. Dan tour guide-nya sudah kami sertifikasi. Nah, sertifikasi tour guide ini penting karena preferensi wisatawan sekarang bukan hanya tempat dan lokasi yang indah, tetapi mereka perlu juga membantu ketika ada hal-hal terkait dengan kesehatan. Ya, betul. Nah, sertifikasi ini kami lakukan di beberapa titik, khususnya destinasi wisata seperti di Kawah Ijen. Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Jadi, karena Banyuwangi lebar belum, di sebelah barat kita bisa minum coklat, namanya di Glenmore. Itu sejak abad 18 sudah ekspor ke Eropa. Saya nggak tahu Mbak Al sempat nggak ke Glenmore? Wah itu belum Pak, itu belum. Nah, kurang kalau kata Al karena cuma 3 hari ya Al. Itu ya. dia. Di situ namanya Glen semua. Glen itu nama lembah di Eropa. Ada Glenmore, ada Glen Nevis, ada Glenfallow. Dan kopi-kopinya ekspor sejak abad 18 ke Eropa. Tapi kita tidak pernah minum coklatnya. Sekarang sudah kita bikin namanya dusun kakao, dusun coklat. Orang bisa menikmati dark coklat dengan coklat kualitas tinggi di tempat ini. Saya sebenarnya mau undang ini juga, mau undang, kalau tadi kan Banyuwangi sudah mulai bagaimana tetap menjaga protokol kesehatan sambil mengeksplor apa yang ada dari Banyuwangi juga pariwisatanya. Tapi kan tadi juga sebenarnya wilayah lain seperti Bali misalnya itu kan juga sedang struggle. Giat-giatnya untuk Betul. Kita kayaknya mau undang satu boleh ya sambil lanjut ngobrolnya ya. silakan kalau kakak punya kenalan. Ada dong Pak Ardita. Halo, Hai Pak, sehat? sehat. Pak. Sehat. Ini kita lagi hangat banget ngomongin soal perubahan piknik gitu ya. Piknik dalam negeri di tengah pandemi. Bali ini kan bisa dibilang yang duluan merasa terdampak, tapi yang duluan juga berusaha untuk recovery. Kalau kita tanya Bali bagaimana sekarang untuk CHSE-nya itu sudah sampai mana? Karena ini kan lagi digenjot banget ya. Benar, karena memang sangat berefek ya Bali ya. Iya. Iya. Jadi saya kira apa yang dialami semua kita saat ini juga sama, mungkin tadi sampaikan juga dari Pak Bupati, Pak Anas, bahwasanya kita mengalami tidak hanya di Indonesia saja Bali, tetapi adalah terjadi secara global gitu ya. Betul. Bahkan kalau kerennya bilang itu kan global disruption ya, harus berubah semua kan gitu, seperti itu. Dipaksa untuk berubah ya Pak ya. Kondisi yang kita lihat bahwasanya kalau Bali dari saat Januari itu sebetulnya kondisi yang sangat luar biasa ya, bagus gitu ya. Bagus, dan kemudian tingkat hunian dan sebagainya cukup tinggi. Bahkan kami di kawasan Nusa Dua itu merupakan yang tertinggi dibandingkan juga tahun 2019. Kita sampai mencapai tingkat hunian 78% total gitu ya, rata-rata di kawasan kita di Nusa Dua. Kebetulan kami di kawasan Nusa Dua. Dan kemudian mulai turun itu adalah saat adanya kebijakan kita mulai menutup penerbangan
ke dan dari Cina gitu ya, tanggal 5 Februari 2020. Kemudian mengikuti juga negara lainnya turun, dan juga kemudian wisatawan-wisatawan yang ada di Bali itu mereka dipanggil sama negaranya untuk kembali ke negaranya dengan kondisi tertentu, pertimbangan Kalau sekarang keselamatan gimana dan Pak sebagainya. Pak Ya. Ardita? Gimana? Jadi kalau sekarang bagaimana nih kondisinya? Kan semua Nah, pasti kondisi ini banyak kita yang rindu sedang akan Bali, tapi banyak juga yang pengen tahu Bali gimana ya sekarang gitu. Terutama Oke. Nusa Dua deh. Jadi kalau kita lihat Bali saat sekarang, tentunya kita sudah masuk di bulan ke-8 gitu ya. Bulan ke-8 saat ini mengalami kondisi yang luar biasa ini, tetapi mulai dengan April pun sebetulnya kita tidak diam. Jadi dikomandani juga dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, kita bekerja sama untuk kembali membuat sebuah sistem bagaimana kita bisa bergerak gitu keduanya. Jadi bisa menurunkan tingkat positif daripada perkembangan pandemik ini, dan kemudian juga kita bisa meningkatkan perekonomian gitu. Karena Bali saya kira kita sudah tahu semua adalah kontribusi Bali di ini pasti di sektor pariwisata. Dan kalau dilihat perkembangan sekarang semuanya siap dan berkeinginan untuk memulai lagi. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan saat ini adalah secara terintegrasi untuk menyiapkan SOP yang tentunya memberikan kenyamanan dan menyiapkan kepada wisatawan yang akan berkunjung. Mereka sudah siapkan seperti ya layanan yang pasti, yang kemudian juga SOP di semua hotel-hotel, dan termasuk kami di kawasan sebagai pengelola kawasan juga menyiapkan SOP kawasan, tata kelola kawasan terkait dengan COVID-19 ini, sehingga bagi wisatawan yang di sini yang masuk ke kawasan Nusa Dua itu sudah siap dilayani dengan standar SOP yang sudah kita siapkan. Itu kita implementasikan seperti itu. Pak Ardi kan lagi menyiapkan SOP untuk Nusa Dua. Saya juga harus menyiapkan SOP untuk di sini, Pak. Di kafe ini ya? Di kafe ini. Saya itu tugas saya menyiapkannya. Sudah ada kopi, kurang satu SOP-nya. Apa tuh? Makanan ya? Oke deh. Mama, kamu urus makanannya. Saya mau bilang terima kasih sama Al. Thank you ya udah gabung. Insya Allah abis ini kita bisa beneran bareng-bareng. Ya, pikniknya mau kemana aja gitu ya. Pak Dita sama Pak Anas masih tetap bersama kami ya. Kita lanjut. Al kayaknya mau ambil papan ini nih, surfboard nih. Siap-siap balik ke Banyuwangi lagi. Thank you, Al. Thank you. Silakan diambilin makanannya. Nah, pemerintah sekarang Kemenparekraf lagi buat program sertifikasi CHSE terhadap usaha dan destinasi di semua provinsi yang ada di Indonesia. Kalau di kafe nggak lengkap minuman tanpa makanan, sekarang kalau tempat di pariwisata nggak lengkap kalau nggak ada sertifikasi CHSE-nya itu. Tadi kan Mamat nanya soal sertifikasi kan? CHSE apa tuh? Nah, nggak dengerin nih Pak Ardita, berarti dari tadi Mamat Pak Ardita ngomong berarti dia kurang menyimak. Mungkin nyimak sih. Cuma arti secara ini. Kelihatannya masih kepikiran makanan itu. Kayaknya sih gitu ya. Tadi masih lapar Pak, sekarang udah ingat karena udah kenyang. Karena sekarang kan semuanya harus satu paket ya. Tadi kalau Pak Anas saja dibilangin ya semuanya harus satu paket gitu. Tidak hanya pemerintah daerah tapi juga bagaimana penyedia fasilitas pariwisata, kemudian juga warga sekitar, semuanya harus bareng-bareng nih. Boleh dong Pak Dita dijelasin lagi bagaimana kemudian sertifikat CHSE ini kan kalau Nusa Dua kan jadi project nih ya, terutama ya gitu. Ini adalah jawaban dari semuanya. Iya kan, maksudnya apa? Inilah jawabannya apa? Ini masih coba-coba gitu. Gimana Pak Ardita? Jadi gini, ada program yang memang dicanangkan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, dengan programnya CHSE ya. Awal kita mulai CSA gitu ya, Cleanliness, Health, Safety, and Environment. Terakhir ditambahkan environment ya untuk lingkungan. Nah, untuk hal ini ya tentunya kami kalau di Nusa Dua, saya mulai dari Nusa Dua dulu. Jadi yang kita lakukan sebagaimana informasi dan kemudian menjadi sebagian kebijakan pemerintah bahwa Nusa Dua direncanakan untuk menjadi pilot project untuk recovery pariwisata. Nah, tentunya hal ini harus lengkap semuanya. Jadi terkait dengan program CHSE ini, maka kami sudah sejak awal sudah mempersiapkan mulai dari
SOP kesehatan COVID-19 yang sudah kita persiapkan. Tidak hanya di kawasan yang langsung ditangani oleh ITDC, tetapi juga semua tenan-tenan yang ada di kawasan itu wajib memiliki SOP, Standard Operating Procedure, dan kemudian itu di assessment dan mereka juga disertified. Jadi kawasan Nusa Dua saat ini sudah disertifikasi dari pemerintah Provinsi Bali, dan kemudian saat ini sedang proses untuk dilakukan sertifikasi nasional di bawah nanti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menerbitkan sertifikat nasional terkait dengan CASE ini. Nah, tentunya hal ini adalah dengan satu tujuan adalah memberikan keyakinan para wisatawan pada saat mereka nanti berwisata ke Bali, tentunya apalagi masuk kawasan Nusa Dua, itu mereka sudah merasa aman dan nyaman. Jadi kalau sekarang berbicara safety, itu tidak hanya berbicara keamanan dalam sisi security gitu ya, tapi safety bahwa safe terhadap dari sisi aspek kesehatan. Tentunya itu menjadi bagian yang harus menjadi perhatian khusus kami juga di sini. Karena dimanapun sekarang, keindahan itu harus seirama dengan faktor kesehatan gitu. Jadi kita punya alam yang indah, kita punya budaya yang luar biasa, punya keramah tamahan, tetapi di sisinya harus disandingkan saat ini adalah dengan bagaimana kesehatannya, faktor safety di sisi kesehatan. Nah, itu menjadi perhatian yang sangat luar biasa, khususnya dibuat kita semua. Karena pasti tuntutan dimanapun sekarang, pasti itu yang menjadi tuntutan utamanya. Mesti di sebelahnya ada safe nggak, sehat nggak, aman dalam pengertian kesehatan juga yang menjadi yang perhatian khusus gitu. Pak Wisnu sudah dengar suara Nitya dan Mamat belum ya? Sudah ya, Pak Wisnu apa kabar Pak? Ya, baik. Baik ya. Apa kabar Pak Ngurah? Baik, Pak Wisnu. Pak Anas sama Pak Ardita ini juga lagi semangat-semangatnya. Karena katanya tadi kalau saya ngutip omongannya Pak Anas, kita nggak boleh menyerah lagi dalam kondisi gini. Kita justru malah harus berinovasi, harus kreatif. Nah, kreativitas apa nih Pak yang sudah dilakukan susah nih kementeriannya, namanya Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata. Salah satunya tadi adalah Indonesia Care. Betul. Ya, Pak dan Ibu, saudara sekalian, memang pembelajaran buat kita ya, pasca pandemi COVID-19 ini sebuah pembelajaran buat kita, learning lah buat kita bahwa adanya perubahan perilaku wisman atau wisnus atau turis yang datang ke destinasi. Oleh karena itu kita di destinasi atau masyarakat di destinasi dalam memberikan pelayanan harus juga ada perubahan, yaitu bagaimana kita memberikan pelayanan terhadap perubahan perilaku wisman yang ingin bersih, sehat, aman, dan pelestarian yang kita sering sebut dengan CASE. Nah, pemerintah sekarang Kemenparekraf lagi buat program sertifikasi CASE terhadap usaha dan destinasi di semua provinsi yang ada di Indonesia. Tapi kita utamakan adalah destinasi-destinasi yang akan siap untuk menerima wisman atau wisnus yang datang berkunjung ke destinasi. Mana aja tuh Pak Wisnu? Ya, kita semua provinsi kita berikan kesempatan dan peluang karena mekanismenya adalah mereka atau usaha dan destinasi akan mendaftarkan dirinya lewat platform yang ada di Kemenparekraf. Nah, kemudian kita akan mencoba melihat dan menilai dan selanjutnya akan dilakukan visitasi ke masing-masing destinasi atau usaha tersebut. Oke. Oh, artinya pengajuannya adalah dari destinasi tersebut ya, bukan dari pemerintah ya? Jadi kita dua cara ini Pak. Satu adalah kita siapkan platform, yang kedua kita jemput bola. Jadi kita juga tidak mau diam, kita jemput bola. Yang nanti minggu ini kita melakukan rapat-rapat teknis dan mudah-mudahan nanti minggu depan sudah mulai kita sosialisasikan ke seluruh provinsi. Ya, kita kerjasama dengan Kadespar, kita surati semua Kadespar, dan kita berharap nanti para pengelola destinasi kita kumpulkan dan kita jelaskan nanti bagaimana mekanisme sertifikasi CASE destinasi dan usaha ini, Pak. Oke, kalau gitu saya mau langsung ke Pak Anas nih. Pak Anas, tadi kan kita sudah dengar banyak potensi-potensi Banyuwangi, tapi kalau kemudian Kemenparekraf mengeluarkan ada sertifikasi ini, berarti akan dipilih 1, 2 atau bagaimana nih Banyuwangi menanggapi sertifikasi ini? Ya, kebetulan Banyuwangi sudah melaksanakan ini di awal-awal sejak Ramadan dulu. Kami sudah mengerjakan termasuk sertifikasi hotel dengan ketat karena tenaga kami terbatas. Mungkin teman-teman bisa tampilkan videonya tadi. Nah, karena tenaga kami terbatas, maka kami bikin kebijakan semua dinas adalah
Dinas Covid untuk memberikan sanksi. Dan ini pelibatan kami dari bawah, kami tidak bisa nunggu dari atas. Dan oleh karena itu maka Pok Darwis semua kami gerakkan, kami dorong, dan pilihannya saya sebut tadi pilihan sempit. Tempat-tempat wisata juga harus bergerak. Mungkin videonya teman-teman bisa kami before and after juga kami berikan arahan bagaimana sebelum dan sesudah destinasi itu untuk melakukan langkah-langkah cepat. Ini misalnya adalah before and after. Jadi kalau sebelum destinasi wisata itu buka dalam 1 minggu 7 hari, sekarang tidak boleh. Mereka harus ada 5 hari, ada 2 hari mereka untuk menyiapkan lingkungannya, sustainabilitas itu juga harus kita jaga. Begitu juga restoran, tidak boleh lagi 7 hari dalam 1 minggu, mereka harus ada 1 hari untuk mereka bersih-bersih. Nah, semua protokol ini kita minta untuk diterapkan dan saya sampaikan kepada mereka, bisnis pariwisata ini adalah bisnis kepercayaan, sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Sekali orang datang tidak percaya dengan apa yang kita kerjakan terkait dengan protokol pariwisata, maka mereka tidak akan kembali lagi. Sebagaimana arahan Pak Wisnu tadi, dan oleh karena itu alhamdulillah kami mendapatkan respon Bapak Presiden untuk pertama kali membuka wisata pasca Covid ini, salah satunya adalah datang ke Banyuwangi. Dan kami terima kasih kepada pemerintah pusat dengan hadirnya Bapak Presiden, Pak Menteri, kemudian kunjungan wisatawan kami cepat melonjak, okupansi kami 90% di weekend, bahkan ada yang 95%. Ini adalah bagian dari bisnis kepercayaan yang kami kerjakan, dan kami terima kasih Menko Marves mengeluarkan surat. Sejak Juli ketika perjalanan dinas pertama rapat-rapat di luar kota, kami direkomendasi salah satu destinasi pilihan waktu itu adalah nomor 1 ke Banyuwangi, kemudian Bali, Borobudur dan seterusnya. Hebat. Terima kasih Kemenpar karena supervisi dari beliau dan juga dari kementerian dari pemerintah pusat kami kerjakan, dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi. Luar biasa. Dari apresiasi ini Pak Darwis semakin senang untuk bekerja. Luar biasa. Mudah-mudahan ini semangatnya menular ke setiap daerah ya, karena saya paham bahwa pandemi ini memukul banyak sekali wilayah, terutama terutama yang memang mengunggulkan sektor pariwisatanya. Ya. Tapi tentu kalau mengutip tadi Pak Anas bilang tidak boleh menyerah, kita hanya perlu melihat dari sisi yang lain, bergerak bersama-sama, begitu ya Pak Anas ya. Dan kita Terima kasih loh Pak Anas. Terus kreatif bagi pemerintah di daerah, harus kreatif, harus menciptakan inovasi seperti Banyuwangi. Iya dong, makanya itu kami tunggu tiket setelah acara ini. Iya, nanti dengan Pak Wisnu sama Pak Lurah kita tunggu di Banyuwangi. Pak Anas, terima kasih, tetap menjaga kesehatan Pak. Tentu warga Banyuwangi mengandalkan Bapak juga supaya sama-sama kita ini bergerak menuju satu titik di mana ekonominya aman tapi kesehatannya juga aman. Maka dibutuhkan pemimpin seperti Pak Azwar. Dan Pak Ngurah terima kasih, sekarang udah ada pesawat Bali Banyuwangi. Jakarta Banyuwangi, terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih Pak Anas, mudah-mudahan habis ini bisa ngobrol lagi ya, ngobrol mengenai titik-titik eksplor mana lagi nih di Banyuwangi. Tapi Pak Arita sama Pak Wisnu masih boleh bersama Nitya dan Mamat ya. Saya mau ngomongin soal konsep, kayaknya kita butuh konsep baru selain leisure economy yang selama ini selalu kita pegang gitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Anas. Pak Anas. Terima kasih, nanti kita ngobrol minggu depan ya berarti ya di Banyuwangi ya. Terima kasih Pak Wisnu sama Pak Adita, tetap bersama kami ya Pak ya. Baik. Ya, tetap optimis gitu ya. Kita harus optimis, menempatkan optimisme yang tinggi di kita. Di industri pariwisatanya akan tetap menjadi bagian yang penting buat kita, dan harus kita yakinkan kita siap untuk menghadapi ini dengan baik ke depan. Gitu loh Mat, kan semuanya kan berubah ya. Pak Wisnu dan Mbak Ardita masih sama Nitya sama Mamat ya? Masih. Ya. Ya, tadi kan sebelumnya kita senang, saya senang sekali dengar Pak Anas cerita bagaimana Banyuwangi tetap bisa berusaha, bahkan ini dimanfaatkan untuk berbenah gitu ya, katakanlah seperti itu, berbenah di masa pandemi seperti ini. Kalau selama ini kan kita mendengar konsep pariwisatanya kan lebih ke leisure economy, bagaimana traveling itu bukan menumbuhkan ekonomi warga sekitar. Konsep ini masih harus bisa diberlakukan atau sudah harus diubah sih Pak Wisnu? Sebenarnya saya penasaran deh. Ya, baik. Tahun ini dan ke depan Kemenparekraf itu sebuah konsepnya yang diarahkan pada quality tourism, Mbak. Jadi bukan quantity tourism. Jadi bagaimana kita bisa mendatangkan wisman lebih banyak untuk tinggal lebih lama, dan
mengeluarkan uang lebih banyak lagi. Nah, jadi bagaimana cara kita membuat mereka lebih lama dan bagaimana membuat mereka lebih banyak mengeluarkan uangnya adalah larinya ke quality tourism. Jadi kita harus memberikan sebuah layanan yang baik, ya. Kemudian kita menyiapkan semua destinasi. Sekarang termasuk juga desa wisata kita jadikan sebuah destinasi atau daya tarik. Jadi kita bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan teman-teman kita dari asosiasi profesi, dan kita juga bersama dengan Kemendes, DPTT, itu bersama-sama kita membangun desa wisata sebagai daerah destinasi maupun daya tarik. Dan juga kita memberikan sebuah keunikan pengalaman buat Wisman atau Wisnus yang datang ke sebuah destinasi. Itu yang kita mau lakukan ke depannya, Mbak. Jadi lebih ke quality ya? Quality. Nah, quality, ya kita sekarang ke quality tourism. Tapi ini untuk Pak Wisnu maupun Pak Ardi ya, masa depan sektor pariwisata Indonesia sih setelah ini gimana sih? Karena kita tahu bahwa Indonesia mendapat lampu merah dari beberapa negara, artinya akan sedikit sampai tahun depan mungkin wisatawan yang datang ke Indonesia gitu. Apa nih kreativitas yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata nih? Ya, saya kok merasa optimis ya, Mas sama Mbak. Jadi kalau pasca vaksin nanti mudah-mudahan ditemukan segera di tahun-tahun ini, saya sangat optimis ini untuk kedepannya pariwisata akan bangkit kembali, karena kita punya produk pariwisata di seluruh provinsi di 34 ini unik dan beragam, dan kita menjadi pembelajaran COVID-19 di Bali ini sebuah pembelajaran, Mas, sebuah learning ya. Kita ambil hikmahnya bahwa membangun pariwisata itu jangan meninggalkan produk unggulan atau produk penyokong pariwisata itu. Sebenarnya Bali itu kan produk penyokongnya adalah pertanian. Ya mungkin selama ini porsinya mungkin menurun, tapi kita akibat COVID-19 ini kita baru menyadari bahwa kita jangan pernah meninggalkan produk unggulan atau produk penyokong. Inilah pembelajaran yang kita dapatkan dari COVID-19 ini. Nah, sehingga kita nanti membangun pariwisata di wilayah-wilayah yang lain dengan mengembangkan produk unggulan, dengan transformasi produk unggulan ke produk pariwisata. Ini yang kita mau sampaikan kepada masyarakat, dan kami di Kemenparekraf punya modul 1, modul 2 yang kita memberikan pemahaman kepada masyarakat yang nantinya kalau ingin dikembangkan wilayahnya, jangan lupa produk unggulan tetap kita dorong, apapun dia, entah itu pertanian, entah itu perkebunan, kehutanan, ekraf, apapun bisa. Tinggal kita mentransformasi produk itu ke produk pariwisata. Tentu kalau ada Nusa Dua gimana ya Pak? Saya pengen ke Pak Ardita lagi nih. Pak Ardita, terakhir saya kalau ke kawasan ITDC ini kan emang kawasan yang memang event internasional ya biasanya. Jadi betul, bahkan ada ruang convention center yang memang buat acara internasional tadi gitu. Kalau tadi dari Kemenparekraf menginginkan bahwa ini saatnya berbenah dan tidak meninggalkan produk utama kita gitu. Nusa Dua gimana nih kan sebagai pilot project Pak Ardita? Jadi ada dua hal sebetulnya nggak bisa kita inikan. Yang pertama yang disampaikan Pak Wisnu tadi ya benar, saya setuju banget dengan beliau. Itu adalah merupakan grand strategi yang harus kita lakukan perubahan pada saat pasca pandemik ini. Yang kemudian kalau disampaikan Pak Wisnu mungkin bisa dikemas saja secara langsung. Bali mungkin membuat konsep kalau selama ini kita menggunakan Bali sebagai pariwisata budaya, gitu ya, berbasis budaya. Mungkin ditambahkan aja langsung pariwisata yang berbasis budaya dan agroindustri gitu ya. Karena kalau lihat data 70% itu Bali itu lahannya masih kosong gitu ya. Artinya digunakan untuk pertanian dan industri lainnya terkait dengan pembangunan untuk pertanian itu sendiri gitu. Itu artinya kita optimalkan di situ. Nah, sehingga kita enggak dari sisi ekonomi itu bisa menyokong juga gitu ya. Tidak ada berapa kali kejadian yang kita alami Bali, ya, bom Bali, kemudian juga ada SARS dan sebagainya. Karena industri pariwisata itu industri yang sangat sensitif gitu ya, sensitif isu, sensitif dan sebagainya, apalagi kejadian eksternal begitu ya Pak ya? Iya, sangat rentan dengan isu-isu seperti itu. Nah, ini kita betul setuju tadi yang sampaikan Pak Wisnu, kita harus berbenah membuat suatu konsep yang ke depan yang lebih baik ini. Nah, kemudian untuk Nusa Dua sendiri bagian daripada kawasan yang memang dibentuk sejak awal tahun 70-an itu memang untuk menyediakan kawasan pariwisata yang berkualitas gitu ya. Nah, tentunya di sini kita menyiapkan ini dengan sebaik mungkin gitu ya, termasuk sekarang kondisi sekarang kerjasama terus dengan Kementerian Pariwisata membuat
membuat format-format yang disesuaikan dengan kondisi sekarang dan perkembangan ke depan. Misalnya Dan apa, tadi Pak? ada pertanyaan, optimis nggak kita ke depan pariwisata? Kalau saya tetap optimis gitu ya, kita harus optimis, menempatkan optimisme yang tinggi di kita. Di industri pariwisatanya akan tetap menjadi bagian yang penting buat kita dan harus kita yakinkan kita siap untuk menghadapi ini dengan baik ke depan. Karena berdasarkan survei juga, kami dari bekerja sama dengan kementerian juga melakukan semacam webinar dan kemudian marketing juga ke 3 wilayah, yaitu Timur Tengah dan kemudian juga India dan kemudian Australia. Nah, salah satu survei yang dilakukan secara ini, begitu ditanyakan setelah pandemi yang akan dikunjungi di mana gitu ya, 90% menjawab Bali. Nah, artinya mereka adalah market kita masih kuat di situ, cuman regulasinya yang perlu kita naikkan di sini. Mungkin peran dari Kementerian Pariwisata saya yakin tidak berhenti untuk melakukan komunikasi dengan negara-negara di mana market kita ada di situ gitu ya, market pariwisata kita. Apakah G2G dulu, beberapa negara yang mereka harus bisa melaksanakan kegiatan atau melaksanakan kunjungan ke Bali dan ke Indonesia tentunya. Nah, itu sebagai bagian yang kita gunakan untuk mempromosikan bahwa kita siap melayani sesuai dengan standar yang kondisi saat ini yang ada. Dan tentunya jangan lupa bahwa beberapa event MICE itu sangat penting yang harus kita garap juga. Kegiatan-kegiatan meeting yang harus kita lakukan, MICE yang kita lakukan, yang selama ini menjadi bagian yang sudah dikenal di Bali, bahkan di Nusa Dua dengan fasilitas yang ada, itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Ya, kita punya event mungkin Pak Wisnu, kita Desember nanti ada Bali Demokrasi Forum. Mudah-mudahan itu bisa ditembus dengan itu, sehingga momen itu akan memberikan informasi, memberikan secara tidak langsung menjadi marketingnya di situ. Oke. Bahwa berarti untuk memberikan informasi yang tepat kepada calon Wisman atau juga Wisnus itu kan sebenarnya bagaimana kondisi realnya kan, bagaimana sebenarnya cara pemerintah daerah, cara warga juga untuk sama-sama mencegah penyebaran. Ini kan sebenarnya yang paling penting lagi-lagi kalau kita bicara berharap pariwisata kembali kembali menggeliat, tapi kan tentu kembali lagi kepada bagaimana keamanan untuk membuat orang merasa percaya untuk datang liburan di suatu tempat. Itu yang susah sebenarnya sekarang. Jadi yang penting juga dalam forum ini mudah-mudahan juga dari media membantu untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa sebetulnya kita bisa berdampingan dengan baik manakala kita berperilaku sesuai dengan standar SOP yang disiapkan. Karena bisa jadi ini COVID ini ke depannya bisa jadi seperti flu gitu ya. Nah, untuk menghindari flu kita hindari kalau musim hujan jangan turun tanpa jas hujan, tanpa payung. Kalau ini misalnya sekarang kita sadari bahwa COVID ini bisa berdampingan kita berjalan dengan menggunakan SOP, pakai masker, kemudian cuci tangan yang rajin, dan kemudian gunakan hand sanitizer membersihkan lingkungan. Nah, kita mengajarkan, kondisi ini mengajarkan kita untuk itu. Nah, saya kira media mungkin bisa membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Karena perekonomian kita sangat tergantung masih dengan sektor pariwisata saat ini gitu. Ya, saya setuju. Artinya kita boleh ke Pak Wisnu terakhir, Pak. Artinya gini, bagaimana kemudian penyebaran virus penyebaran COVID-19 ini tidak tertutupi dengan kerinduan orang-orang untuk berwisata menjadi orang lengah. Bagaimana kemudian membalance-nya? Karena toh dampak ekonominya jelas, tapi tidak bisa tuh kita katakan mana yang lebih penting. Karena kesehatan tentu adalah prioritas. Kita tidak bisa melupakan itu. Ya. Jadi kami di Kemenparekraf itu kan sudah membuat pedoman kesehatan di setiap destinasi maupun daya tarik. Kami sudah melakukan sosialisasi ke beberapa provinsi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya akan kebersihan, keamanan, keselamatan, dan kelestarian itu. Jadi kami keliling dengan membawa modul dan pedoman itu, ada videonya, kita berikan pemahaman itu. Nah, sehingga nanti kepercayaan Wisman atau Wisnus untuk berkunjung ke destinasi itu tambah besar lagi. Dan saya yakin nanti Oktober ini kita lakukan sertifikasi CIC destinasi dan daya tarik itu menambah lagi karena ada logo IDoCare yang nempel di usaha mereka dan destinasi. Jadi kalau Wisman dan Wisnus berkunjung dengan melihat itu mereka merasa yakin dan mereka tidak akan tertular oleh penyakit yang ada sekarang. Jadi clean health, security dan environment ya Pak ya. Ini yang tempatnya harus sama-sama berjalan beriringan gitu ya. Betul. Ya. Terima kasih Pak Wisnu, terima kasih Pak Ardhito sudah bergabung bersama terima kasih. Kita berdua nih ya. Tapi kita optimis di tahun depan setelah pandemi, setelah vaksin ada,
pariwisata sektor utama Bangkit akan lagi. tumbuh lebih jauh dibandingkan sebelumnya. Makanya Pak Ardi pasti udah siapin proposal event banyak banget nanti buat 2021. Warga dunia dan juga Indonesia ini melihat angka, jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menjaga supaya angka penyebaran virus corona ini tidak meningkat. Betul. Jadi supaya kepercayaan juga bertambah, sehingga sektor-sektor lain yang terdampak juga bisa bangkit lagi. Ekonomi Seperti pulih itu ya. lagi menjadi lebih normal dan Iya. jauh lebih baik ya. Ingat 3M tadi ya, salah satunya adalah pakai masker. Terima saya kasih Pak Wisnu, terima kasih Pak Ardita kasih. sudah ngobrol bareng Terima sama kasih kita. Bapak-bapak. Sama-sama, kita Tetap sehat Pak. Ya.